Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Susilo. NPM saya 17112880. Di sini saya akan membahas satu bisnis untuk memenuhi materi dan perkuliahan kewirausahaan yang berjudul tentang bisnis martabak telur. Ya oke, latar belakangnya di sini karena udah perkembangan zaman dan ditambah dengan era COVID-19 ini, kita berbisnis itu menggunakan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang sangat berbahaya. Jadi dan memilihnya juga harus bagaikan pedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dan kebanyakan masyarakat itu memilih itu yang murah dan enak dan harganya sesuai dengan rasa. Nah, di saat ini kebanyakan martabak telur ini kemasannya yang enak, gurih, nikmat dan mengandung protein dalam mengantarkan dan dikenal dari kemasannya. Nah, di saat ini saya akan ngebahas tentang yang namanya eksekutif Sumeri ya. Usaha bisnis yang berbisnis martabak telur top banget ini yang bergerak di bidang kuliner. Adapun di tahap pertama melalui tangan dingin, kami mampu menciptakan martabak telur ini dengan sebagai rasa level pedas, banyak variasinya, ada yang manis, ada yang pedas, dan sangat diminati oleh kalangan masyarakat atau kalangan SDM yang ada di Indonesia ini. Dan setiap harinya itu bukanya itu sampai hari Senin sampai hari Jumat ya teman-teman. Dan di sini juga kita ini menggunakan penggiran itu menggunakan sosial, bisa menggunakan promosi dalam Facebook, Twitter, SMS dan BlackBerry Messenger. Dalam ini menjelaskan dan kami jual dengan yang menjadikan unggulan produk kami sehingga orang-orang tertarik mencoba yang kita jual. Nah, di sini ada mission statementnya, yaitu pelayanan yang berkualitas dan memiliki informasi yang sangat berguna. Jadi di sini itu kita itu lebih mengutamakan yang namanya rasa, sehingga masyarakat sangat tertarik untuk mencobanya dan sangat ingin bagaimana mencicipi rasa martabak tersebut dengan pedoman yang sangat bervariasi dengan bisa juga menggunakan teknologi informasi dengan adanya sekarang, jadi sangat mudah untuk berbelanja martabak tersebut. Di sini kita ngebahas tentang bisnis informant. Di sini kita ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Jadi faktor internalnya itu di dalamnya itu penyajian dari roti bakar ini sangat sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Jadi sangat instan, kita hanya modal roti dan beberapa kajiannya. Dan harganya juga dari roti bakar ini cukup murah sekali sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat dan konsumen. Kebanyakan orang Indonesia ini pengennya yang murah dan digabungkan dengan teknologi informatika dengan cara pemasarannya. Dan yang kedua juga ada faktor eksternal, melibatkan masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga martabak telur ini bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti makanan pokok atau bisa juga cemilan teman-teman. Jadi sangat mudah sekali untuk sekarang untuk menjadikan martabak telur ini menjadikan sebuah bisnis yang sangat relatif teman-teman ya. Nah, dan di sini juga banyak variasinya, ada yang pedas, ada yang asin, dan tersebut juga masyarakat yang mempunyai konsumsi pada pedas bisa, dan martabak juga ini yang mudah sampai, yang sangat bervariasi ya teman-teman. Dan di sini juga ada marketing plan-nya, cara pemasarannya. Jadi di sini itu ada rencana usaha yang akan dijalankan sebagai berikut. Jadi kita itu mempunyai 4 jangka ya teman-teman. Jadi yang pertama ada jangka yang namanya pendek. Jadi jangka
Enaknya itu usaha bisnis martabak telur yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis, maka kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum selain dapat meningkatkan kreativitas juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan usaha kehidupan di masa depan dan bisa juga mempermudah untuk biaya kuliah dan sangat terjangkau dalam yang namanya relatif waktu. Yang keduanya ada jangka menengah. Jangka menengahnya itu strategi pasar dan pemasarannya menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha ke depannya. Pelanggan ialah raja. Jadi kita itu harus bisa menanggapi dan bisa menampung komentar yang diajukan oleh pelanggan supaya kita bisa meningkatkan penjualan kita. Dan pelanggan juga belum tentu usaha kita akan bertahan lama. Jadi kita harus bisa menampung semua komentar supaya menjadikan bisnis kita itu menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan melakukan promosi bisa online ataupun offline, promosi untuk bisa meningkatkan omset penjualan kita, bisa dari mulut ke mulut, bisa dari iklan radio atau media online dan media yang lainnya. Terus yang ketiganya ada jangka yang namanya panjang. Jadi jangka panjangnya itu kita itu pengen menciptakan beberapa dari tempat ke tempat atau dari kota ke kota, bisa dari kecamatan ke kecamatan. Jadi banyak cabangnya ketika kita udah bisa menyajikan rasa tersebut. Jadi yang paling utama itu adalah rasanya yang sangat enak dan harganya terjangkau, bisa dijangkau oleh SDM yang ada di Indonesia ini. Dan mudah untuk mendapatkan bahan bakunya agar usahanya tidak mengalami kendala dalam penyediaan bahan baku. Jadi sangat mudah untuk menyiapkan sajian-sajian yang ada di martabak top banget ini. Nah, di sini ada yang namanya manajemen tim. Jadi manajemen tim ini sumber daya manusianya atau suka disebut SDM-nya yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini. Yang pertama ada distributor. Jadi distributor ini untuk mensuplai bahan baku yang kita akan jual kepada masyarakat. Dengan distributor ini pembuatan martabak lainnya sehingga bahan-bahannya mudah didapatkan di distributor. Yang kami maksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan seperti telur, terigu dan lain-lainnya bahan yang kami butuhkan. Yang keduanya ada tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini dalam bisnis roti bakar ini kita tidak bisa memerlukan sendiri gitu, tapi harus membutuhkan kerja tim. Manusia yang ahli dan skillnya juga khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, teliti, sabar, dan kerja keras yang akan bisa meningkatkan omset penjualan kita. Yang ketiganya ada masyarakat sekitar. Jadi tempatnya yang strategis gitu ya. Jadi ada selain SDM, distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga sangat berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila kita bisa mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak pencurian, banyak perusakan. Jadi harus baik dengan yang namanya masyarakat sekitar. Sehingga disinilah kita bisa berwirausaha yang mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Nah, di sini modal-modalnya sangat terjangkau dan sangat mudah untuk dikuasai oleh yang namanya berwirausaha ya. Selanjutnya ada legal consideration ya teman-teman, masalah signifikasi yang mempengaruhi SDM dalam mengkonsumsi makanan yang khas tradisional dan tentunya bergizi banyak sekali dalam penyuguhan tersebut. Dan ada juga insurance recruitment, asuransinya juga sudah terjangkau dan mengalami kecelakaan, kebijakan memberikan dana pengorbanan dan gaji yang sesuai kepada karyawan, kajian pada bulan tersebut karena setiap pengajian karyawan juga sebulan penuh mereka mendapatkan upah. Nah, di sini ada risk management. Jadi risk management itu yang pertama ada pemilik. Jadi pemilik ini adalah mengawasi jalannya usaha serta kerja para karyawan serta bertanggung jawab penuh atas semua kelangsungan usaha atau leadershipnya ya. Yang keduanya mengawasi dan mengedifikasi yang ada di bawahan serta bertanggung jawab kepada pedagang martabak telur tersebut. Yang pertama mengatur operasional pedagang dan yang selanjutnya bertanggung jawab penuh pada semua masalah keuangan pada perdagangan. Yang selanjutnya mengatur kemaksimalan menu martabak telur yang selainnya. Terus ada yang namanya karyawan.
Jadi karyawan juga bertanggung jawab atas kebersihan, yang selanjutnya melayani pelanggan atau calon konsumen dengan baik dan bisa dengan senyum, dan selanjutnya mengetahui semua menu atau ada selain cara performa pada waktu menghadapi customer. Dan di sini saya akan membahas tentang yang namanya market cap-nya. Jadi bagaimana cara meningkatkan atau memperluaskan supaya bisnis kita itu dijangkau bisa sekabupaten ataupun yang namanya se-Indonesia ini. Yang pertama, kita harus mempunyai kerjasama dengan food blogger ya teman-teman. Kita juga beberapa food blogger juga memiliki spesifikasi untuk promosi makanan di daerah tertentu. Jadi untuk meningkatkan omset kita itu kita harus membutuhkan yang namanya teknologi informasi dan informatika ini, karena di era sekarang kalau kita tidak menggunakan yang namanya internet, otomatis banyak bisnis yang hancur tertelan karena tidak mau mengikuti zaman. Yang keduanya yaitu iklan di media sosial. Jadi karena hampir setiap orang mempunyai handphone, mempunyai smartphone atau mempunyai HP pintar, jadi harus mempunyai yang namanya smartphone. Jadi kita itu harus membuat konten-konten pemilik bisnis martabak untuk meningkatkan di banyak sosial media sebanyak yang kita mampu. Kita mengiklankan, memasarkan kepada orang-orang. Yang selanjutnya kita bisa, karena udah ada yang namanya marketplace, kita harus membuat Shopee Food, akun Shopee Food, atau bisa membuat GoFood untuk meningkatkan yang namanya omset yang namanya bisnis kita. Yang selanjutnya kita buat konten yang interaktif. Jadi buat konten ini supaya menarik penasaran orang tersebut untuk mencicipi atau merasakan pada bisnisnya kita, supaya menjadikan orang itu penasaran. Jadi kita harus membuat konten yang sangat semenarik mungkin tentang martabak tersebut. Bisa get why, buy one get why gitu, beli satu gratis satu, banyak promosi supaya orang lain itu tertarik. Karena yang namanya bisnis itu kita harus berani membakar-bakar uang kita untuk pertama. Yang selanjutnya buat giveaway produk baru lewat media sosial. Jadi banyak promosi maupun offline maupun dari mulut ke yang namanya mulut, bisa kita membuat konten untuk supaya customer itu tertarik. Yang selanjutnya buat challenge makanan martabak. Jadi membuat martabak itu dengan semenarik mungkin, dari variannya, dari yang namanya rasanya, supaya mengikat semua yang namanya customer atau SDM yang ada di Indonesia tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.